got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the wall. Baik, untuk materi pertama yaitu pengambilan keputusan sebagai penyelesaian masalah. Pengambilan keputusan sebagai penyelesaian masalah berfokus pada tujuan konsumen atau konsekuensi atau nilai yang diharapkan dalam rantai alat tujuan yang ingin diraih atau dipenuhi oleh mereka. Seorang konsumen memersepsikan suatu masalah karena konsekuensi yang diharapkan belum tercapai. Terdapat model umum penyelesaian masalah konsumen, yaitu yang pertama pengenalan masalah, yaitu persepsi mengenai perbedaan kondisi ideal dan aktual. Yang kedua yaitu pencarian berbagai alternatif solusi, yaitu mencari informasi relevan mengenai berbagai solusi yang berpotensi menyelesaikan masalah lingkungan eksternal atau mengaktifkan pengetahuan dari memori. Yang ketiga yaitu evaluasi berbagai alternatif solusi. Mengevaluasi dan menilai beberapa alternatif dalam arti kepercayaan menonjol mengenai berbagai konsekuensi relevan dan menggabungkan pengetahuan tersebut untuk membuat pilihan. Selanjutnya yaitu pembelian, yaitu membeli alternatif yang sudah dipilih. Dan yang terakhir yaitu penggunaan pasca pembelian dan evaluasi yang ulang alternatif yang dipilih, yaitu menggunakan alternatif yang dipilih dan mengevaluasinya lagi untuk mengetahui hasil kerjanya. Oke, untuk selanjutnya yaitu elemen-elemen penyelesaian masalah. Yang pertama, representasi masalah. Representasi masalah atau problem representation atau cara menghadirkan ulang suatu masalah. Hal tersebut mencakup 4 hal, yaitu yang pertama subtujuan akhir, yang kedua serangkaian tujuan kecil atau subtujuan yang tersusun dalam suatu hierarki tujuan, yang ketiga pengetahuan relevan mengenai produk, dan yang keempat serangkaian aturan sederhana atau heuristis yang digunakan oleh konsumen untuk mencari, mengevaluasi, dan mengintegrasikan pengetahuan tersebut dalam membuat suatu pilihan. Ketika konsumen mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan melihat tujuan akhir abstrak, mereka memecahkan tujuan akhir umum menjadi beberapa tujuan kecil atau subtujuan lebih spesifik. Tujuan akhir dan subtujuan tersebut membentuk suatu hierarki tujuan atau goal hierarchy. Pembentukan suatu hierarki tujuan dapat dianalogikan dengan menguraikan masalah kompleks menjadi serangkaian submasalah lebih sederhana, masing-masing dihadapi terpisah. Yang kedua, proses integrasi. Proses integrasi dalam penyelesaian masalah melaksanakan 2 kejadian atau tugas penting, yaitu alternatif pilihan yang harus dievaluasi sesuai dengan kriteria pilihan. Kemudian, satu alternatif harus dipilih. 2 jenis proses integrasi dapat berpengaruh pada proses evaluasi dan proses pemilihan. Strategi integrasi formal dan cara lebih sederhananya disebut heuristis. Proses integrasi seimbang atau compensatory integration process mengkombinasikan atau menggabungkan semua kepercayaan menonjol mengenai konsekuensi alternatif pilihan untuk membentuk evaluasi atau sikap keseluruhan terhadap setiap alternatif berperilaku. Terdapat model proses integrasi formal dalam pilihan, yaitu pertama proses seimbang. Terdapat model multi-atribut atau banyak atribut, yaitu suatu dugaan kelemahan atau evaluasi negatif pada suatu kriteria dapat digantikan oleh evaluasi positif kriteria lain. Evaluasi terpisah tiap kriteria dapat dikombinasikan atau ditambahkan dirata-ratakan untuk membentuk evaluasi menyeluruh setiap alternatif. Kemudian alternatif dengan penilaian tertinggi dipilih. Yang kedua, proses tidak seimbang.
Terdapat konjungsi, yaitu konsumen menerapkan tingkat penerimaan minimum untuk setiap kriteria. Konsumen menerima alternatif hanya jika alternatif tersebut setara atau melewati batas minimum tiap kriteria tersebut. Selanjutnya disjungsi, yaitu konsumen menerapkan tingkat standar penerimaan untuk setiap kriteria. Produk diterima jika produk itu melewati tingkat minimum walau hanya satu kriteria saja. Yang ketiga leksikografis, yaitu konsumen memeringkat kriteria pilihan yang paling penting hingga tidak penting. Konsumen memilih alternatif terbaik pada kriteria paling penting. Jika terdapat hambatan, konsumen memilih alternatif terbaik kedua pada kriteria terbaik dan seterusnya. Selanjutnya yaitu eliminasi menurut aspek tertentu. Konsumen menerapkan batas minimum tiap kriteria pilihan. Konsumen memilih suatu kriteria dan membuang atau mengeliminasi semua alternatif yang tidak melewati batas minimal. Konsumen terus membuang alternatif hingga hanya satu alternatif saja yang tersisa, dan konsumen memilih alternatif yang tersisa tersebut. Yang ketiga yaitu proses kombinasi, yaitu campuran antara proses seimbang dan tidak seimbang, digabungkan atau dibentuk di tempat untuk menyesuaikan dengan faktor lingkungan. Yang ketiga yaitu rencana keputusan. Proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih di antara semua alternatif selama penyelesaian masalah menghasilkan suatu rencana keputusan atau decision plan yang membuat satu atau lebih intensi perilaku. Rencana keputusan beragam dalam hal kekhususan dan kerumitan. Rencana keputusan spesifik berhubungan dengan intensi perilaku tertentu dalam situasi yang sangat dikenal. Suatu rencana keputusan yang dimiliki meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku yang diniatkan akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu proses-proses penyelesaian masalah dalam keputusan pembelian. Banyak usaha kognitif dan perilaku yang diberikan oleh konsumen dalam proses penyelesaian masalahnya yang sangat bervariasi. Usaha penyelesaian masalah bervariasi dari hampir tidak ada, yaitu suatu rencana keputusan diaktifkan dari memori dan terlaksana secara otomatis, hingga yang sangat luas. Pemasar memilah rentang tersebut menjadi 3 tingkatan aktivitas penyelesaian masalah, yaitu luas, terbatas, dan rutin atau terbiasa untuk memudahkan. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan luas atau extensive decision making, yang biasanya melibatkan banyak perilaku pencarian untuk mengidentifikasi alternatif pilihan dan memikirkan kriteria pilihan yang tepat untuk mengevaluasi alternatif tersebut. Yang kedua, pengambilan keputusan terbatas atau limited decision making, meliputi lebih sedikit pencarian informasi, lebih sedikit alternatif pilihan yang dipertimbangkan, dan membutuhkan lebih sedikit proses integrasi. Dan yang selanjutnya, perilaku pilihan rutin atau routinized choice behavior. Dibandingkan dengan tingkatan lain, perilaku pemilihan rutin membutuhkan kapasitas kognitif atau kontrol kesadaran yang sangat kecil. Selanjutnya yaitu pengaruh pada aktivitas penyelesaian masalah. Yang pertama ada pengaruh tujuan akhir. Tujuan akhir tertentu berusaha kuat mempengaruhi proses penyelesaian masalah. Secara umum, pemasar memiliki relatif sedikit pengaruh langsung pada tujuan akhir abstrak konsumen seperti nilai dasar. Namun, pemasar dapat memengaruhi tujuan akhir yang kurang abstrak, seperti konsekuensi fungsional atau psikososial melalui strategi promosi. Yang selanjutnya, pengaruh hierarki tujuan. Jika konsumen memiliki hierarki tujuan dengan suasana baik yang tersimpan dalam memori, hierarki tersebut dapat diaktifkan dan rencana keputusan yang berkaitan akan keluar secara otomatis. Sebaliknya, konsumen berpengalaman sedikit di masa lalu tidak akan memiliki hierarki tujuan yang tersusun baik. Kemungkinan proses penyelesaian masalah akan tersendat karena usaha coba-coba atau trial and error.
Pengaruh keterlibatan dan pengetahuan. Pengetahuan mengenai tujuan yang diaktifkan, alternatif pilihan, kriteria pilihan, dan prioritas memengaruhi kemampuan konsumen dalam menciptakan rencana keputusan efektif. Keterlibatan konsumen dengan produk atau dengan keputusan memengaruhi motivasi mereka untuk menjalankan proses penyelesaian masalah. Yang selanjutnya, pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan mengganggu arus pengambilan keputusan yang sedang berlangsung. Pertama, gangguan dapat terjadi saat informasi tidak terduga atau tidak sesuai dengan struktur pengetahuan yang telah terbentuk dan ditemukan dalam lingkungan. Kedua, stimulus lingkungan mencolok dapat mengganggu proses penyelesaian masalah. Yang ketiga, keadaan afektif seperti suasana hati atau merasa bosan dan kejadian fisiologis atau merasa lapar, mengantuk, atau haus dapat mengganggu proses penyelesaian masalah yang sedang berlangsung. Dan yang keempat, konflik atau pertentangan yang terjadi saat konsumen menyadari adanya tujuan yang tidak sesuai. Yang selanjutnya yaitu implikasi pada strategi pemasaran. Yang pertama ada perilaku pilihan rutin. Banyak perilaku pilihan menjadi rutin saat konsumen menyadari mereka harus mengenal suatu kategori produk. Mereka tidak tergantung untuk mencari informasi baru. Perilaku pilihan mereka berdasarkan pada rencana keputusan yang dikenal dan tersimpan dalam memori. Dalam kasus-kasus seperti ini, strategi pasar yang tepat bergantung pada kekuatan posisi suatu merek dalam pasar. Yang kedua ada pengambilan keputusan terbatas. Sebagian besar keputusan konsumen membutuhkan usaha penyelesaian masalah terbatas. Oleh karena sebagian besar konsumen sudah memiliki banyak informasi produk terhadap pengalaman terdahulu. Strategi pemasaran dasar dalam hal tersebut ditunjukkan untuk membuat informasi tambahan berada pada waktu dan tempat yang fleksibel saat dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan luas. Dibandingkan dengan pilihan rutin pada umumnya dan pengambilan keputusan terbatas, keputusan konsumen yang melibatkan proses pengambilan keputusan luas relatif sedikit. Namun, saat konsumen terlibat dalam proses pengambilan keputusan luas, para pemasar harus menyadari dan memenuhi kebutuhan khusus mereka terhadap informasi, termasuk tujuan akhir yang penting, cara menyusun hierarki tujuan, alternatif pilihan yang relevan, serta kriteria pilihan yang sesuai, dan seterusnya. Studi kasus pengambilan keputusan pembelian konsumen terhadap produk iPhone di Bandung. Peningkatan mobilitas masyarakat memacu inovasi dalam bidang teknologi. Masyarakat bukan hanya membutuhkan alat komunikasi untuk sekedar bertukar pesan. Masyarakat juga membutuhkan jaringan internet yang mudah dibawa kemana saja mereka beraktivitas. Perusahaan produsen telepon seluler berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengeluarkan produk telepon pintar atau smartphone. Merek telepon pintar atau smartphone yang dikenal luas oleh masyarakat diantaranya adalah iPhone, Samsung, dan BlackBerry. Keputusan pembelian setiap konsumen dilatar belakangi oleh faktor yang berbeda-beda. Para produsen harus mengikuti faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi keputusan pembelian konsumen atas suatu produk. Proses pengambilan keputusan pembelian konsumen dalam pembelian produk iPhone melalui 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Selain dari tahap-tahap tersebut, berikut beberapa solusi yang dapat membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Yang pertama, penelitian produk. Konsumen sebaiknya melakukan penelitian mendalam tentang produk yang ingin mereka beli. Ini melibatkan membandingkan merek, fitur, dan harga. Dengan informasi yang cukup, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, mengenal kebutuhan. Penting bagi konsumen untuk memahami kebutuhan mereka. Apakah mereka memerlukan fitur khusus? Apakah mereka lebih memprioritaskan merek tertentu? Dengan mengenali kebutuhan, konsumen dapat mempersempit pilihan produk. Yang ketiga, membaca ulasan dan testimoni.
Mencari ulasan dari pengguna lain atau testimoni tentang produk dapat membantu konsumen memahami pengalaman orang lain. Ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang keempat, membandingkan harga. Selalu membandingkan harga di berbagai tempat sebelum membeli. Diskon atau penawaran khusus juga perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, pertimbangkan kualitas dan garansi. Kualitas produk dan garansi purna jual juga harus dipertimbangkan. Produk yang tahan lama dan memiliki layanan purna jual yang baik biasanya lebih menarik.